kadang-kadang jam 11 itu udah nggak ada yang nonton. Maksudnya cukup sedih lah kalau kita ceritain dari nol lagi. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya nih bersama pemusik SK. Kita sudah ngobrol sama Oye, sama Cipuy, sama Dio. Nah, sekarang kita ngobrol sama pemain mandolin SK, pemain handal. Wow, ini dia. Iya, inilah dia, Bang Martin. Apa kabar Martin? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lalu saya tanya yang pertama adalah nama nih Bang Martin. Asal juga nih. Bang Martin memang nama aslinya Bang Martin. Apa memang aslinya? Kalau nama asli memang Martin. Kalau dipanggilinnya orang biasanya manggil Atin SK, Atin Dolin juga sama. Nah, kalau Bang Martin aslinya dari mana? Saya Pamulang, Tangerang Selatan. Jalan Haji Rean, Benda Baru, RT5 RW1. Nah, lu komplit deh tuh. Jadi orang Betawi aslinya. Asli Betawi. Ma Baba. Sama Betawi juga. Wih, ternyata dia orang Betawi. Nah, Bang Martin, sebelum di SK, Bang Martin sempat main di mana nih untuk mandolin? Ya, untuk mandolin ya ke freelance aja sebelumnya sebelum di SK tuh freelance ke panggung ya zaman dulu kan kalau dulu belum ada OT kalau nggak salah belum ada organ tunggal, masih main full tuh cuman full biasa. Kalau dulu dangdut enggak OT, memang full. Nggak ada tahun 90-an itu nggak ada OT, masih ada full cuman ya kadang-kadang latihan bareng-bareng di kampung sendiri, punya grup di kampung Oh, dulu juga punya ada, grup dangdut. ada grup Oh, dangdut. apaan tuh namanya? Dulu grupnya ada awal-awal banget itu dulu Mutiara Nada. Mutiara Nada. Terus OT udah mulai. Akhirnya pindah ke Ranis grup tuh. Resep bermusik mandolin. Kalau musik memang dari dulu sudah pegang mandolin. Apa bisa juga alat yang lain? Sebenarnya sih sebelum mandolin saya dulu itu pertama main gitar bass. Oh. Gitar bass terus lama-lama akhirnya main organ. Setelah main organ baru deh tuh ngeliat karena bokap juga pemain mandolin, di rumah ada mandolin tuh gitu, jadi iseng-iseng aja awalnya iseng-iseng. Kita tadi bilang bokap pemain mandolin. Pemain mandolin memang apa? Dangdut apa pemain iseng doang apa memang Di pemain dangdut dulu grupnya Rapisa grup orang daerah Rawabuntu ya, pimpinannya almarhum Bang Panji Rasa. Oh, jadi dasarnya Bang Martin memang papanya sudah apa pemain musik juga. Betul. Jadi sekarang nurun ke anaknya gitu. Sampai sekarang tuh ya. Jadi Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah nggak berubah-ubah deh tuh. Oh, iya. Nah, kalau untuk bergabung di SK nih, Bang Martin, kita tahu kan dulu ada formasi pertama dan formasi yang kedua. Bang Martin masuk yang di mana? Apa dulu juga udah masuk pemain mandolin? Dulu saya tahun 2010 akhir itu diajak sama Aji Irama. Di senior tuh waktu itu menggantikan senior saya Bang Dadeng. Karena udah istirahat menggantikan Bang Dadeng tuh yang ngajak saya Aji Rama. Setelah itu ada formasi kedua, akhirnya tetap saya dipertahankan sama bos gitu. Oh, jadi sebelum formasi kedua yang sekarang ini SK Jeduk juga udah bergabung juga. Oh ya, udah bergabung sama senior gitu waktu itu belum ada sih SK junior tuh belum ada. Akhirnya terbentuk SK junior tuh setelah berjalan dari 2011 sampai 2014 kalau nggak salah 2013-14 kalau nggak salah baru ada junior dibentuk tuh. Akhirnya formasi berubah, yang dipertahankan dari senior ya waktu awal itu saya, Pak Guru saksofon, Bang Ajis Gendang, MC-nya tetap masih Haji Pakih. Ya udah itu aja yang bertahan tuh. Yang bertahan. Sampai yang ke formasi baru, Bang Martin termasuk yang bertahan. Bertahan. Seperti itu. Iya. Nah, sedikit mungkin karena dulu yang saya tahu juga gitu kan apa
SK juga belum yang seperti ini yang formasi penuhnya, karena pasti ada proses juga ya Martin ya. Ubah formasi kan otomatis kita ibaratnya dari bayi. Kita ngerangkak lagi dari awal. Tetap nama SK tetap kita nggak bisa lupakan dari senior-senior kita, dari almarhum Bang Andrian. Pokoknya tetap kita nggak bisa lupain karena mereka yang berjuang juga yang dari awal, terlebih dengan Bos Pardi lah utama yang selaku pimpinan dari SK Group gitu. Tapi maksudnya SK yang sekarang ini juga ketika formasi kedua nggak langsung blok lahir begini ya, ada masa-masa ininya juga. Oh iya, kita merintis lagi dari ibaratnya dari nol merintis lagi. Yang dari awal kita main dari ada penonton sampai sepi gitu dari Pernah juga pas kita dengan nonton misalkan dari jam 8 jam 9 dia nungguin penyanyi si A udah selesai nyanyi dia pulang. Sampai ya kadang-kadang jam 11 itu udah nggak ada yang nonton. Kadang-kadang jam 11 itu udah nggak ada yang nonton. oh iya 11 ya, pada seharusnya dangdut itu lagi masa-masa tingginya, ini malah jam segitu hilang gitu. Betul. Tapi alhamdulillah seiringnya berjalan dengan seiringnya kita berlatih satu grup sama-sama memperbaiki kesalahan-kesalahan, memberikan yang terbaik buat penggemar. Alhamdulillah ya sampai sekarang bisa dinikmati, intinya bisa dinikmati. Enak relatif, tapi kalau bisa dinikmati itu sulit banget. Iya nikmati. Tapi kalau saya sebenarnya dangdut itu formasinya adalah 3D itu. Pertama itu didengerin enak karena saya lihat juga udah masuk nih ketika penonton merasa senang kan karena dia dengerin enak. Dilihat. Nah, dilihat juga kan penampilannya semuanya keseluruhan udah bagus. Dinikmatin, dilihat. Kalau satu lagi yang saya kalau formasi didengar juga. Nah, itu dianya kan ketika mereka dengar nyaman. Tapi kan yang saya tahu SK walaupun suaranya jelger gede tapi mereka menikmatin gitu kan, mereka merasa nyaman. Dan ya kita lihat sampai banyak sekarang ini fenomenanya mama tuh yang pada joget itu, banyak kan mama pada joget, jadi itu hitungannya kan mereka menikmati. Oh jadi itu juga sebenarnya SK yang sekarang ini juga tetap ada proses. Ada prosesnya. Ya prosesnya cukup sedih lah kalau kita ceritain dari nol lagi. Yang formasi kedua ya, yang terbarunya kami sekarang ini itu ya dari awal itu sedih. Oh tetap sedih ya semua. Jadi intinya juga memang ada perjuangan ya, ada masa-masa yang memang step by step harus gitu dari apa yang kekurangan kita perhatikan agar penonton bisa dinikmati, dan gimana caranya dia nggak bisa nggak kita ditinggal penonton gitu. Kita nggak ditinggal penonton tapi kita yang ninggalin penonton, bagaimana caranya itu yang sulit. Sampai gimana sampai penonton masih ada yang kita udah berbubar seperti itu yang sulit. Dalam bermusik kita nggak ada cukup, kita harus terus tetap berlatih ya, kita nggak boleh jumawa ya, tetap aja kita harus terus memberikan yang terbaik. Itu aja intinya, nggak ya pokoknya nggak jumawa lah, nggak harus sombong sama penonton atau tetap tutur sapa harus sopan atau bagaimana, ada yang menegur. Kalau walaupun kita nggak kenal nama, kadang-kadang kita kalau lagi jalan ya kita sapa aja kayak gitu kan, itu juga dia merasa senang walaupun oh iya ditegur gitu ya. Bagaimana caranya lah biar penggemar itu, penonton itu, penikmat itu ngerasa di apa ya, ya dikagumi juga mereka gitu. Tanpa mereka juga kita bukan apa-apa gitu. Itu ya karena penonton ya sebenarnya, semua main musik yang nikmatin penonton gitu ya, karena penonton banyak, penonton bisa nikmatin, itu juga artinya bermusik kita juga bisa diapresiasi, bisa dinikmati. Oke lah begitu, mungkin nggak terlalu banyak kita ngobrol sama Bang Martin Mandolin SK Group ya. Mudah-mudahan juga teman-teman dari YouTube-nya Hello Dangdut Cihuy ini bisa jadi lebih kenal nih sama personil dari SK Group Bang Martin Mandolin. Terima kasih Bang Martin ya. Saya sama-sama. Sukses selalu buat SK Group ke depan. Amin. Dalam menampilkan musik rakyat, musik dangdut gitu ya, musik yang bisa dinikmati dan digemari gitu. Oke, terima kasih Bang Martin. Terima kasih banyak. Sukses selalu buat Bang Martin, sukses juga selalu buat SK. Oke, buat semua
para pecinta dangdut, penikmat dangdut, terkhusus pecinta SK, jangan lupa di subscribe, like, komennya, channelnya Hello Dangdut Cihuy. Iya, hello. Ya, Hello Dangdut Cihuy. Mantap.